Hamdan wa syukran lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pernah enggak kita berpikir bahwa jangan-jangan kita itu lebih buruk dibanding api, bahkan walaupun kita sering menggunakan api setiap hari ya, apalagi orang yang suka merokok. Ya. Begini, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan api. Dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau dingin, wasalaman dan juga penyelamat ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim itu bukan dituntun karena seni, tetapi dibawa ke satu puncak gunung ya. Yang di puncak gunung itu suka ada katapel ya. Katapel yang suka dipakai perang. Lalu Nabi Ibrahim itu disimpan di dalam katapel itu, lalu katapelnya ditarik dan di bawah itu sudah sedia api. Lalu Nabi Ibrahim dialungkan ti luhureun gunung ka handapna aya seuneu. Maka Allah waktu itu memerintahkan api bardan, jadi dingin, tapi tidak cukup jadi dingin, wasalaman dan juga jadi penyelamat. Seolah-olah api itu harus jadi kasur bagi Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh api? Api itu turut kepada perintah Allah. Api itu rela melepaskan kepanasannya itu untuk jadi dingin dan jadi kasur, seolah-olah jadi kasur, untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api itu menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu ada seorang murid Ramadan Al-Buti yang bertanya kepada gurunya ya, kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Pertanyaannya terinspirasi oleh ayat itu. Wahai guru, kalaulah api itu pernah jadi dingin, ya, jangan-jangan sifat dasar api itu bukan panas. Jangan-jangan sifat api itu tidak panas. Karena sifat itu kan melekat biasanya. Gitu kan ya? Sifat air kalau dipanasi itu menguap kan, itu melekat. Menguap itu melekat dengan air yang dipanasi oleh api gitu. Tapi kenapa api pernah jadi dingin? Jangan-jangan sifat panas itu tidak melekat di dalam api gitu. Lalu bagaimana jawaban Syekh Ramadan Al-Buti? Kata Syekh Ramadan Al-Buti itu, innan naro, sesungguhnya api, ay qabla an yuwajjihallahu illa ayyi wadhifatin laisat fiha hararah dzatiyah wala burudah dzatiyah. Sesungguhnya karakteristik tabiat api itu, maksudnya sebelum Allah memerintahkan kepada api untuk panas kayak sekarang dan membakar, itu tidak dingin dan tidak panas. Walakinnaha tatalaqi minallahu ta'ala al-amra bil ihraqi indama yasha'u fatuhriku. Tapi kalaulah perintah Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan kepada api untuk membakar, untuk panas, maka api bakal merespon perintah Allah dan api bakal jadi panas. Tapi kalau sebaliknya, kalau Allah memerintahkan api untuk dingin, kata Ramadan Al-Buti itu, maka api akan merespon seluruh bi amrihi wa hukmihi, seluruh perintah dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Sekali lagi, api yang terkenal panas, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dia rela meninggalkan kepanasannya untuk jadi dingin. Berarti tidak ada kisahnya bahwa api itu wangkelang teh naonnya? Membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu api. Nah, kita bagaimana, kawan-kawan?
Jangan-jangan selama ini kesalehan kita itu lebih rendah tinimbang api yang sering kita gunakan. Apa bukti atau dalilnya? Di dalam Al-Quran disebutkan, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi wat-tayru saffatin. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Bahkan burung yang lagi mengepakkan sayapnya yang ada di atas langit itu lagi bertasbih. Burung lagi bertasbih, terus-terusan bertasbih. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Semuanya itu sudah tahu. Sungguh sudah tahu. Kalau ada kalimat qad, kemudian setelah qad itu fi'il madhi, itu diartikannya sungguh. Sungguh sudah tahu. Qad alima sholatahu. Sholatnya masing-masing. Jadi jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perumpamaan burung kepada kita untuk menogor sholat kita. Itu tuh burung lebih sholat dibanding Anda. Gitu. Itu ya. Di ayat yang lain disebutkan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya bersujud apa yang hanya kepada Allah lah bersujud, apa yang ada di bumi dan yang ada di langit. Allah menggambarkan yang ada di langit itu wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Matahari, bulan dan bintang. Semuanya sujud kepada Allah. Allah menggambarkan apa yang ada di bumi itu, wal jibalu wasyajaru wadawabu. Pepohonan, ya, gunung-gunung, pepohonan dan binatang melata semuanya sujud. Wa katsirun minan nas. Sebagian besar manusia sujud kepada Allah dan sebagian besar manusia sujud kepada Allah. Dari kalimat as-samsu, matahari, sampai ke ad-dawab, binatang melata, Allah tidak melekatkan kalimat katsirun. Tapi kenapa ketika Allah membicarakan manusia, ada wa katsirun minan nas? Ini membuktikan bahwa pepohonan yang ada di Aka dan yang ada di Papua dan yang ada di Amerika tanpa terkecuali hari ini sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bintang yang ada di galaksi Bima Sakti dan bintang di luar galaksi Bima Sakti tanpa terkecuali hari ini sedang sujud kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia, wa katsirun minanas, hanya sebagian besar saja manusia yang sujud. Makanya di terusannya itu wa katsirun haqqa alaihil azab. Banyak juga manusia yang sudah ditetapkan azabnya. Jadi jangan-jangan selama ini ketaatan kita itu lebih rendah daripada matahari, daripada bulan, daripada pepohonan, daripada gunung, bahkan daripada binatang melata. Tapi walaupun ketaatan kita itu lebih rendah, misalnya dibanding semua itu, Allah menenggelamkan kita enggak karena kita suka bermaksiat kepada Dia? Enggak tuh. Enggak. Bahkan sama Allah diberikan keistimewaan, diberikan ikhtiari, pilihan yang khusus. Pilihan itu hanya untuk manusia. Gunung itu kan tidak bisa bergerak, tapi gak ada istilah bosen gitu ya. Karena Allah memerintahkan gunung itu ibadahnya ya tetap aja di sana. Kebayang kalau gunung itu bisa jalan, gimana ayeuna teh mau tenang ngaji di dia gitu. Da bakal katimpa sareng sajabina. Pepohonan itu sama Allah ibadahnya ya lewat diam. Kebayang kalau pepohonan bergerak ya. Kita mungkin tidak akan nyaman untuk beraktivitas ya. Atau oksigen tidak akan keluar dengan sempurna gitu. Jadi walaupun ya
ibadah kita itu banyak kurangnya, banyak tidak taatnya, tapi Allah lebih mengistimewakan kita daripada kalau dibandingkan dengan pepohonan, gunung, matahari, api gitu ya. Lebih mengistimewakan kita. Makanya dalam suatu hadis ketika gunung ingin menimpakan dirinya itu kepada manusia karena sering maksiat. Kalau dalam perspektif yang tadi ya jelas gitu ya. Ya jelas. Ya tuh orang mah cicing wae di dia teh cek gunung teh meureun ya. Mun ngangge bahasa abdi. Cicing wae meureun gitu. Teu ka mana-mana didinya mah. Lebaran bisa rihlah ka ditu ka dieu, piknik ka ditu ka dieu gitu kan. Maka geus we pangeran deuk nimbakeun deuk ngalagrageun awak urang ka manusia kan gitu di hadis teh. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala itu dicegah gitu ya. Itu hikmah. Jadi Allah sebenarnya sedang nyungkun. Sedang nyungkun dan sedang memberikan pertanyaan kepada manusia supaya berpikir. Jangan-jangan gitu ya. Kamu itu sujudnya, sholatnya, tasbihnya itu lebih rendah bahkan daripada ad-dawwab, daripada binatang melata. Gitu. Maka kalau sampai ke kesadaran seperti itu, maka setiap waktu yakin kita akan terus-terusan malu ketika melihat pepohonan, ketika menginjak bumi, bahkan ketika melihat kulit kita akan terus-terusan malu kepada diri sendiri gitu ya. Karena apa yang kita lihat itu ketaatannya lebih tinggi ketimbang kita gitu ya. Mudah-mudahan ketaatan kita melampaui matahari, melampaui bulan, melampaui gunung-gunung, bahkan melampaui malaikat ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke surga. Allah Subhanahu wa taala bisa menangkap atau bisa menghampiri kita walaupun kita penuh dengan lumpur dan dosa-dosa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.